beberapa bulan ke depan kami sudah membangun perkebunan sawit di atas permukaan tanah ini. Dan kedepannya seiring berjalannya waktu 4 tahun ke depan, ketika sawit-sawit kami sudah besar dan di jangkauan sapi-sapi kami akan kembali melepas liarkan di permukaan sini sapi-sapi kami, dan tentunya jumlahnya tidak akan kami batasi lagi, dan fungsinya kita kembalikan seperti sedia kala ini. Halo sahabat ternak, dimanapun kita semua berada, masih di channel kita Aliaka TV yang selalu memberi dan membagikan informasi seputar peternakan sapi, sistem lepas liar di padang gembala terbuka, sistem lepas liar di bawah naungan pohon sawit, dan inspirasi-inspirasi yang lainnya masalah pertanian, peternakan, budidaya burung walet. Oke, pada kesempatan kali ini kami masih di posisi berdiri di padang gembala. Sapi-sapi kami merumput menjelang sore hari ketika mereka ingin tidur. Tempat kita berdiri ini adalah padang gembala terbuka yang kami kelilingi dengan pagar kawat duri keliling, yang mana ini sudah puluhan tahun kami merawat dan membina lokasi peternakan sistem lepas liar di padang gembala terbuka. Tidak ada naungan seperti pohon sawit atau tanaman-tanaman produktif lainnya. Nah, seiring berjalannya waktu dan kita berspekulasi terhadap perkembangan dunia perkebunan yang masih kompetitif, terutama komoditas tanaman pohon sawit yang masih memberikan dampak ekonomi positif terhadap kita, kami bercita-cita di lokasi terbuka ini akan kita proyeksikan tanaman perkebunan kelapa sawit ke depannya, karena kita berpikir areal gembala ini cukup luas, bentuknya berkelok-kelok, dan dialiri sungai kecil di tengah-tengahnya. Jadi sangat terasa kurang produktifnya jikalau kita hanya melepas liarkan sapi-sapi kita di atasnya. Alangkah lebih baiknya kita kombinasikan atau kita memulai menanam sawit di atas permukaan tanah padang gembala ini. Jikalau kita menanam dengan jarak tanam 10 kali 10 meter, kami perkirakan bisa ditempati dengan setidaknya 300 pohon kelapa sawit. Nah, hal tersebut sangat lumayan, teman-teman sahabat ternak. Jikalau kita menyatukan tanaman kelapa sawit di atas padang gembala terbuka seperti ini, kita sama-sama berjalan waktu, pohon sawit kita produktif atau memasuki masa panen, dan juga sapi-sapi kita 1 tahun 1 ekor, setiap indukan betina sudah pasti menghasilkan 1 ekor anak sapi yang kecil. Tapi ada tantangan tersendiri, teman-teman sahabat ternak. Kita harus mempersiapkan hal tersebut secara matang. Harus ada lahan pengganti ketika areal padang gembala ini kita tanami dengan perkebunan sawit, karena setidaknya dalam waktu 3-4 tahun sapi-sapi kita tidak bisa merumput bebas di tempat ini, karena mereka akan memakan daun dan pucuk pelepah kelapa sawit
itu resiko yang paling utama yang harus kita pikirkan secara matang untuk merubah padang gembala sapi untuk kita tanami dengan kelapa sawit atau perkebunan lainnya yang daunnya dapat dimakan oleh sapi-sapi kita. Kami harus memperhitungkan dan kami juga telah mempersiapkan padang gembala kami tidak hanya di tempat ini saja, yang biasa kita share videonya. Di bawah naungan kelapa sawit itu sudah memasuki tahun kelima, kita lepas liarkan di bawahnya. Jadi tidak hanya di tempat ini saja, sapi-sapi kami dapat merumput bebas secara leluasa untuk memakan rumput di bawah naungan kelapa sawit yang sudah produksi dan ketinggiannya sudah aman dari jangkauan mulut sapi untuk memakan pelepah-pelepahnya. Hal inilah yang menjadi konsen kami dan mungkin dapat menjadi inspirasi teman-teman sahabat ternak. Jikalau kita mempunyai lahan yang cukup luas, mungkin banyak teman-teman di luar sana yang memiliki lahan lebih luas dari kami. Kami menyarankan mari kita tanami atau kita sela dengan tanaman-tanaman produktif, baik itu sawit, buah-buahan, kelapa, atau apalah jenisnya, daripada kita membuat padang gembala terbuka seperti ini, seperti di New Zealand, seperti di Australia, atau di mana-mana lah di tempat kita di dalam Indonesia ini. Tentu kami menyarankan dan kami akan memulai di tempat kami ini untuk kita sela dengan tanaman-tanaman yang dapat menghasilkan cuan juga. Lahan yang cukup luas, lebih dari 3 hektar seperti ini, hanya diisi oleh hamparan rumput yang menghijau. Tentu sangat baik bagi sapi-sapi kita, karena pakan rumputnya, pakan utama mereka terpenuhi secara baik. Mereka dapat melumat rumput-rumput dengan ketinggian yang mudah mereka cengkram dengan gigi dan lidah mereka. Tetapi hamparan tanah yang cukup luas ini tidak memberikan nilai tambah selain dari sapi-sapi kita. Nah, kami di tahun ini juga sudah mengurangi jumlah populasi kami dari semulanya belasan ekor, sekarang di angka 10-an ekor. Hal ini untuk persiapan kami, beberapa bulan ke depan kami sudah membangun perkebunan sawit di atas permukaan tanah ini. Dan kedepannya, seiring berjalannya waktu 4 tahun ke depan, ketika sawit-sawit kami sudah besar dan aman di jangkauan sapi-sapi kami akan kembali melepas liarkan di permukaan sini sapi-sapi kami, dan tentunya jumlahnya tidak akan kami batasi lagi, dan fungsinya kita kembalikan seperti sedia kala ini. Dan berjalan bersamaan, sawit kita produksinya sudah dapat kita nikmati setiap bulan, dan sapi-sapi kita pun akan menghasilkan satu anakan dalam 1 tahun dari indukan yang kita persiapkan. Seperti yang tampak di depan kita ini, anakan sapi ini 2 ekor dan berjenis kelamin betina, baru memasuki usia 3 bulan. Inilah yang akan kita jadikan bibit-bibit yang akan menghasilkan anakan yang banyak pula, yang teman-teman di luar sana banyak mengembangkan konsep seperti ini
dengan istilah breeding. Dan kami di tempat ini hanya menyisakan satu pejantan utama yang berada jauh berwarna hitam di depan sana untuk membuahi atau mengawini 9 indukan betina. Karena kami sudah menyeleksi 1 bulan yang lalu, kita rilis 3 ekor pejantan yang besar. Kita jual kepada teman-teman kita untuk dijadikan hewan potong atau hewan kurban di Hari Raya Idul Kurban yang akan kita laksanakan sebentar lagi. Demikian sahabat ternak, semoga apa yang kami utarakan dari awal dapat menjadi pelajaran untuk kita semua, untuk kita bergerak lebih baik dan lebih maju ke depannya. Kita persiapkan diri kita persiapkan usaha kita sedini awal mungkin demi menyongsong masa depan yang akan cerah di tahun-tahun yang mendatang. Semangat terus dalam beternak. Salam peternak dan petani hebat Indonesia.